Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah ma ba'd. Talabah talibat MKMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita. Masih pada pembahasan contoh-contoh nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Sekarang wa qauluhu ta'ala fil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan pada mereka, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka, Allah murka atas orang-orang kafir. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, ya, as-sifatus sabi'ah al-ghadab, sifat ketujuh dari sifat Allah yang disebutkan di sini di dalam kitab ini adalah al-ghadab, yaitu murka. Al-ghadabu min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Sifat murka ini merupakan sifat yang tetap, yang benar-benar ada bagi Allah, ya, berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan juga kesepakatan salaf, ijma' ulama salaf. Allah dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fi man qatala mu'minan muta'ammidan, bagi siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa 93, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di situ. Ya, lalu setelahnya Allah menyebutkan wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka atasnya dan Allah melaknat orang yang membunuh orang beriman tersebut. Ya, jadi ini benar-benar ada, ya, murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi, muttafaqun alaih. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis ketetapan di sisinya di atas arsy, bahwa kasih sayangku, kata Allah, mendahului murkaku. Ya. Nah, ini jadi disebutkan di sini Allah memiliki kasih sayang plus memiliki rasa murka, ya, kemurkaan Allah. Ya, jadi jelas sekali. Lalu yang ketiga, wa ajma'a salafu ala thubutil ghadabi lillahi fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamthilin. Dan ulama salaf sepakat, ijma' atas ketetapan adanya sifat ghadab, sifat murka bagi Allah Ta'ala ini. Maka wajib kita menetapkan sifat murka bagi Allah ini tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takif, tanpa tamthil. Wa huwa ghadabun haqiqiyyun yaliku billahi, yaitu murka yang sesungguhnya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Utsaimin menyebutkan ada pemahaman yang salah dalam masalah ini. Beliau mengatakan wa fassarahu ahlu ta'til bil intiqami, ya, dan orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka menafsirkan bahwa ghadab di situ maknanya adalah intiqam. Ya, maka apa? Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ati, maka kita bantah mereka dengan kaidah yang telah kita bahas, yaitu di kaidah keempat ada 3 isinya kan. Yang pertama apa? Yang pertama, tidak sesuai zahir nasnya. Zahir nasnya mengatakan ghadab, ditafsirkan sebagai intikam. Tentu ini hal yang berbeda, paham kan? Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan jalan salaf dalam menafsirkannya. Tidak ada, ya, dari Nabi maupun para sahabat yang menafsirkan ghadab sebagai intikam, itu tidak ada. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, tidak ada dalil sahih yang menyebutkan bahwa makna ghadab itu adalah intiqam, paham kan? Baik. Lalu yang keempat, ada tambahan kata Syekh Utsaimin, wa biwajhin rabi'in annallaha ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqami. Ya, dan sisi yang keempat, ya, dari bantahannya ini, bahwa Allah itu jelas sekali membedakan ghayara. Allah membedakan antara murka dan balasan, ya, murka dan azab Allah bedakan. Allah mengatakan falamma asafuha
falamma asafuna, maka ketika mereka membuat kami murka, ay aghdabuna, intaqamna minhum, maka kami siksa mereka. Faja'alal intiqam, maka Allah jadikan di sini intiqam, ya, membalas, memberi balasan, natijatan lil ghadabi, sebagai hasil dari murkanya. Fadalla ala annahu ghairuhu, maka menunjukkan bahwa intiqam ini berbeda dengan ghadab. Jelas ya? Taib. Ini sifat ghadab, yaitu yang ke-7. Kita berpindah pada sifat Allah yang ke-8 yang disebutkan di sini. Qauluhu ta'ala ittabi'u ma askhatallahu. Mereka mengikuti apa yang Allah benci, Allah murkai. Ya, lihat. As-sifatu tsaminah as-sukht. Sifat yang ke-8 adalah marah. Ya. As-sukhtu min sifatillahi tsabitati bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Sifat sukht merupakan sifat yang telah tetap bagi Allah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'nya salaf. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran, Allah mengatakan dzalika bi annahu muttaba'u ma askhatallah. Demikianlah bahwa mereka itu mengikuti apa yang Allah murkai, Allah benci. Ya, jadi ini Allah dengan tegas menyebutkan Allah benci terhadap sesuatu. Ya, mereka mengikuti apa yang membuat Allah itu murka, Allah benci. Ya, begitu. Juga Nabi menyebutkan wa kana min du'ain Nabi, termasuk di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Hadis ini riwayat Muslim. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan ridhamu ya Allah dari marahmu, dan aku berlindung dengan penjagaanmu ya Allah dari hukumanmu. Ya. Jadi jelas sekali Nabi menyebutkan, ya, sukhtika di sini, khasakhatika di sini. Lalu ijma' wa ajma' as-salafu ala thubuti sukhti lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamthil. Ya, dan juga ulama salaf sepakat semuanya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sukht, maka wajib menetapkannya tanpa tahrif, ta'til, takif, dan juga tamthil. Wa huwa sukhtun haqiqiyyun yaliku billah, yaitu, ya, benci yang benar-benar ada sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, mufassarahu ahlu ta'tili bil intiqam, dan orang-orang yang menolak sifat Allah menafsirkan sukht di sini maknanya intiqam. Ya, maka kita bantah atas mereka pula dengan kaidah keempat, ya, 3, yang isinya 3 itu. Diulang-ulang ini, ya, harus paham. Menyelisihi dhahir nas. Lalu yang kedua apa? Tidak sesuai dengan jalan salaf. Lalu yang ketiga, tidak ada dalil sahih yang mengatakan bahwa makna sukht itu adalah intiqam. Paham, ya? Taib. Lalu kita pindah ke sifat yang berikutnya. Dan ini contoh sifat Allah yang terakhir dari Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Nah, wa qauluhu ta'ala karihallahum bi'athahum. Ya, Allah benci keberangkatan mereka. Ya, ini adalah panjang ini, ya, sebenarnya, tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik itu ketika mereka disuruh jihad malah tidak mau, ya, dan seterusnya. Ya. Syarah. As-sifatu tasi'ah al-karahah. Sifat yang ke-9 adalah sikap benci. Al-karahatu minallahi liman yastahiquha. Benci dari Allah itu bagi siapa yang berhak untuk dibenci. Tsabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Maka sifat benci bagi Allah ini telah tetap berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' salaf. Dari Al-Quran Allah mengatakan walakin karihallahum bi'athahum, akan tapi Allah benci keberangkatan mereka, keberangkatan orang-orang munafik. Yang ini kan kisahnya panjang ketika mereka diajak untuk perang di perang Uhud. Awalnya mereka rewel, dimusyawarah dan sebagainya, akhirnya berangkat. Tapi ketika berangkat mereka pulang 300 orang munafik itu. Akhirnya Rasul yang tadinya membawa 1000 pasukan, ya, tinggal hanya 700-an. Ya. Maka Allah benci keberangkatan orang-orang munafik ini ke medan perang. Ya, kemudian Nabi mengatakan innallaha kariha lakum qila wa qala.
wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Rahul Bukhari. Sungguhnya Allah itu membenci qila wa qala, katanya dan katanya. Lalu Allah juga membenci banyak tanya yang tidak bermanfaat. Lalu yang ketiga, Allah benci menyanyiakan harta. Ini kan jelas sekali sifat karihaya kerohu Nabi sebutkan. Lalu berdasarkan kesepakatan salaf, wa ajma'as salafu ala thubuti dzalika lillahi fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takifin wala tamthilin wa huwa karahatun haqiqiyatun minallahi taliqu bihi. Ya, dan sepakat para salaf akan adanya sifat benci ini bagi Allah Ta'ala. Ya, maka wajib ditetapkan tanpa tahrif, ta'til, takif, dan juga tamthil, yaitu si kebencian yang benar-benar ada ya dari Allah Ta'ala, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala ya. Dan orang-orang ahlu ta'til menafsirkan karoha ini sebagai bil ibad, sebagai penjauhan ya, maka kita bantah mereka dengan apa yang telah berlalu dari kaidah yang keempat. Sama ya cara bantahnya, ada 3 kan. Yang pertama apa? Tidak sesuai dohir nas. Dohir nasnya kan apa? Karihaya kerohu, benci kok ditafsirkan sebagai ibad. Ini kan berbeda. Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan jalan salaf. Semua nabi dan para sahabat itu menafsirkan benci ya benci, beda dengan ibad, beda dengan menjauhkan. Lalu yang ketiga, tidak ada dalil sahih yang menyebutkan bahwa makna karoha adalah ibad. Mafhum ya? Ini diterapkan kaidahnya. Dan sebagaimana yang telah kita bahas, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas dengan batasan angka-angka. Paham? Ya, disebutkan di sini 9 ini hanya sebagai contoh. Ya, contoh yang Imam Ibnu Qudamah sampaikan untuk memahamkan kita bagaimana memahami nama dan sifat Allah, serta bagaimana untuk membantah orang-orang ahli ta'til yang mereka itu apa? memang menolak, mengingkari ya nama dan sifat Allah Ta'ala. Paham ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.